BREAKING News, BEM Visip Unair dibekukan gara-gara karangan bunga untuk Prabowo. Simak kronologinya. BEM Visip Unair dibungkam karena bikin karangan bunga berisi kritikan buat Prabowo Gibran. Guys, ada berita panas nih tentang kritikan yang ditujukan ke Prabowo Gibran yang nyalonin diri di Pilpres 2024 lewat jalur curang. Nah, kritikan ini tuh disampaikan sama BEM Visip Unair guys, lewat karangan bunga. Isi kritikannya itu ucapan selamat, tapi ada pakai kata-kata lewat jalur haram dan ngerusak demokrasi. Nah, yang bikin lebih kaget guys, masa setelah karangan bunga itu dibuat dan rame, ternyata BEM-nya dibungkam dan dibekuin. Wah, kalau sampai dibungkam gini, apa bukan ancaman bagi demokrasi Indonesia ya guys? Walaupun kalau kata di kanat Visip Unair, karangan bunga itu nggak beretika guys, nggak ada izin dan nggak koordinasi sama fakultas. Menurut kalian pantas apa nggak sih guys sampein kritikan tapi sampai dibungkam dan dibekuin kayak gini? Mereka mengikuti semacam naluri bahwa kekuasaan itu harus dikritik. Jadi sebetulnya ada semacam epistem di dalam benak mereka bahwa semua hal yang berbau kekuasaan itu adalah sasaran kritik. Diuraikan melalui apa? Melalui tulisan, melalui demonstrasi, melalui satire, melalui olok-olok, poster segala macam. Kan itu yang sebetulnya menghidupkan demokrasi kita. Sementara mereka yang berupaya bertahun-tahun untuk seolah-olah kritis pada kekuasaan akhirnya tiba di Akademi Militer untuk diseragamkan, bahkan bahasa tubuhnya diseragamkan, pikirannya diseragamkan. Jadi kita lihat itu sebagai paradoks dari aktivisme itu. Nah, Visip Unair dibekukan gara-gara karangan bunga kritik pelantikan Prabowo. Ini sih sama aja seperti Orde Baru, kebebasan ekspresi dibatasi, ya nggak sih? Itu tadi sih kata mahasiswa tolol, ya si paling kritis dan juga biasanya dibikin sama mahasiswa abadi tuh. Kalian lihat nih apa yang mereka lakukan. Mereka menghina jenderal kita, mereka bilang jenderal bengis, pelanggar HAM. Kemudian mereka bilang wakilnya yang lahir dari rahim haram konstitusi. Paten gue ya. Terus apalagi katanya dari Mulyono bajingan penghancur demokrasi. Kalau BEM kalian dibekukan, aku cuma mau bilang mampus. Inilah hasil pemikiran dari mahasiswa dudung gak berguna. Kalau kalian hanya sebatas mahasiswa ataupun lulusan Unair aja, malu aku liatnya. Sementara orang yang kalian hina lulusan terbaik Fordbreak. Gak level. Kita cari tahu alasannya. Ternyata alhamdulillah dosen di sana masih beretika. Karena dosen di sana beranggapan kalau karangan bunga itu tidak sesuai dengan etika dan kultur akademik insan kampus. Udah abis deh, ini bukan zamannya Pak Jokowi lagi. Memang harus diginiin kalian. Yang kayak gini tuh biasanya mahasiswa yang akademisinya rendah, mahasiswa abadi, nongkrong sini, nongkrong sono. Nanti tamat kuliah, gak dapat kerja, kalian salahkan lagi pemerintah. Setuju gak kalian kritik yang gak beretika kayak gini harus diberhentikan sekarang? Atau perusahaan-perusahaan blacklist tuh kampus-kampus yang nggak ada etikanya mahasiswanya. Kelihatannya mulai ada semacam pendisiplinan itu terhadap kampus terutama. Di dalam teori sosiologi atau filsafat ada istilah yang dibuat oleh Michel Foucault, disciplinary society. Disciplinary society artinya masyarakat itu didisiplinkan untuk diawasi, untuk diarahkan. Itu yang kita ingat kalau kita belajar sedikit tentang radikal sosiologi itu. Dan itu sebetulnya yang sedang berlangsung sekarang, yaitu universitas mulai didisiplinkan kembali. Rektor-rektornya pasti sudah dapat terima surat bahwa tidak boleh mengizinkan atau kendalikan sepenuhnya BEM ini karena ada pemerintahan baru, terutama karena BEM ini doyan terus untuk menghujat, mengolok-olok wakil presiden. Jadi kita mesti bayangkan bahwa ada semacam aura pendisiplinan atau aura kekuasaan, sebetulnya aura hegemoni yang sedang diedarkan di dalam wilayah-wilayah masyarakat sipil tuh. Kami sudah bertemu, sudah berbicara dari hati ke hati. Jadi intinya detik ini juga dekanat akan mencabut SK pembekuan kepengurusan BEM Visip Unair. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan kultur yang menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. Nah, kami paham apa yang disuarakan oleh BEM Visip ya, itu menjadi hak
BEM FISIP untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Tapi saya sebagai dekan dan pihak dekanat memastikan kepada BEM untuk tidak lupa kami sudah. Ya teman-teman pers sekalian dan juga teman-teman seluruh FISIP, hari ini SK pembekuan BEM FISIP akan ditarik oleh Prof. Bagong dan kami sudah berbicara tadi bahwasanya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM FISIP seperti itu teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM se-Unair, kemudian HIMA, kemudian BSO, kemudian BEM FISIP Surabaya, BEM FISIP se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM FISIP harus tegap, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu tadi. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Unair resmi dibekukan oleh Dekanat FISIP. Pembekuan ini diduga berkaitan dengan pemasangan karya seni satire berupa karangan bunga yang ditujukan untuk merayakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kronologi kejadian: pemasangan karangan bunga tersebut dilakukan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Taman Barat FISIP. Meskipun karangan bunga tersebut hanya bertahan hingga pukul 18.45 waktu Indonesia Barat karena hujan, karya ini menjadi viral di platform X dan TikTok. Banyak mahasiswa yang memberikan dukungan terhadap aksi tersebut. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, Ketua Komisi Etik Fakultas memanggil BEM FISIP Unair untuk meminta klarifikasi mengenai kepemilikan karangan bunga tersebut. Pada hari berikutnya, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024, pukul 9:03 waktu Indonesia Barat, Presiden BEM FISIP Unair, Tufahati Ulayah, bersama Wakil dan Menteri Kajian Politik serta Kajian Strategis, memenuhi panggilan Komisi Etik. Setelah pertemuan tersebut, pada sore harinya, BEM FISIP Unair menerima surat resmi dari dekanat yang menyatakan pembekuan organisasi tersebut. Surat tersebut bernomor 11.048 TGUN3 FISIPKM 042024. Tufahati Ulayah menyampaikan, BEM FISIP sejak awal terbentuk berkomitmen menciptakan kebermanfaatan untuk seluruh sivitas akademika FISIP Unair, termasuk menumbuhkan jiwa kritis dan peka sosial kepada mahasiswa. Ia menambahkan bahwa hampir seluruh janji program kerja telah terwujud, termasuk pembuatan karya seni satire ini. Hingga saat ini, BEM FISIP Unair masih melakukan penguatan internal dan belum ada proses diskusi lebih lanjut dengan Dekan FISIP terkait surat pembekuan. Pertemuan terakhir dengan Dekan FISIP dijadwalkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tanggapan kampus: dikonfirmasi terpisah Dekan FISIP Unair, Prof. Dr. Derbagong Suyanto MC enggan berkomentar lebih lanjut dan membenarkan pertemuan dengan BEM FISIP yang direncanakan esok. Senin besok konfirmasi dengan media, setelah pertemuan dengan BEM, ungkapnya. Sementara itu Presiden BEM Unair, Aulia Tarik Akbar membenarkan kabar pembekuan tersebut lantaran karangan bunga yang dibuat BEM FISIP. Dan pihaknya terus melakukan komunikasi untuk membantu apabila dibutuhkan bantuan advokasi. Ini saya terus komunikasi dengan Presbemnya FISIP, sambil menunggu pertemuan dengan dekan, tutupnya. Seperti diketahui, Prabowo dan Gibran telah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto langsung mengumumkan Menteri Kabinet Merah Putih, Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 malam. Hal ini diumumkan Prabowo, didampingi wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Merdeka.